Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Senang sekali saya Desra Tiara Safira bisa menemani kalian dengan topik menarik dan bermanfaat. Dan saya Aurel, dalam 10 menit sampai 15 menit ke depan kita akan mengobrol santai tapi bermakna tentang tema daur ulang sebagai amal soleh. Jadi, kita di sini bukan hanya membahas sampah atau lingkungan, tetapi juga membahas bagaimana kegiatan sederhana seperti memilah sampah bisa bernilai ibadah. Betul sekali, hari ini kita sudah ditemani oleh para narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ustazah Agita yang akan menjelaskan perspektif Islam, ada juga Nana, seorang aktivis lingkungan, serta dua teman mahasiswa kita, Putri dan Sherly, yang bakal berbagi pengalaman nyata di lapangan. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya, biar obrolannya makin hidup. Baik, Ustazah Anita, banyak orang nih yang menganggap menjaga lingkungan itu masalah kecil sekedar membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang hal ini? Nah, Islam sangat menekankan agar manusia menjaga bumi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang berarti janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Ustazah, kalau kita aktif dalam kegiatan daur ulang itu termasuk menjalankan perintah Allah untuk tidak membuat kerusakan ya? Betul sekali. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 juga disebutkan agar kita tidak berlebihan, yang berbunyi yaitu wa waladi aisha janatin ma'kusyatin wa ghairu ma'kusyatin wa nahlawazar'an talifa ukuluhu wa zaituna wa rumman namutasyabiha wa ghairu mutasyabih ulumin samarihi idza atmaru a'aduhaku yauma hasabihi wala tusyriku innahu la yuhibbul musrifin, yang berarti dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu momen dihasilnya. Akan tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Masya Allah, berarti hal sederhana seperti memilah dan memilih barang yang bisa dipakai ulang itu pun bisa menjadi ibadah ya? Dan sekali. Nah, sekarang kita beralih ke sisi lingkungan dulu nih. Mbak Nana, sebagai aktivis yang sering turun langsung ke lapangan, sebenarnya kondisi sampah seperti ini tuh seperti apa? Kondisi sampah kita cukup memprihatin, terutama plastik. Kesadarannya memilih sampah masih sangat rendah. Banyak yang masih mencampur sampah organik dan anorganik. Padahal pemilihan sederhana itu sudah sangat membantu proses daur ulang dan mempengaruhi volume sampah yang berkaitan di TPA. Berarti masalahnya itu bukan cuma dari banyaknya sampah ya Kak, tapi juga kebiasaan masyarakat. Betul, edukasi dan kebiasaan kecil seperti bawa tas belanja dan botol minum sangat berpengaruh. Dari Putri nih,
Bagaimana gambaran kondisi di kampus kamu sendiri saat ini? Sampah plastik masih banyak banget. Tempat sampah terpilah sebenarnya sudah ada, tapi belum semua mahasiswa itu memanfaatkan. Saya sendiri juga mulai membiasakan membawa tumbler dan juga lunchbox, dan ternyata itu membantu banget mengurangi sampah harian. Aku juga merasakan yang sama. Dulu sering pakai kantong plastik sekali pakai, tapi sekarang lebih banyak memanfaatkan barang bekas. Misalnya botol kaca bekas selai, bisa aku jadikan tempat bumbu dapur. Ternyata mudah banget kalau sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini adalah contoh perubahan kecil yang memiliki efek yang besar. Kembali ke Ustazah Anita, menurut Ustazah, bagaimana sih daur ulang itu bisa dianggap sebagai amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan manfaat, menjaga lingkungan termasuk di dalamnya, karena dengan itu kita mencegah kerusakan dan menjaga kelangsungan hidup makhluk lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kegiatan daur ulang adalah bagian dari menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan. Berarti niat juga penting ya Ustazah? Misalnya, melakukan daur ulang dengan benar-benar ingin menjaga ciptaan Allah. Iya, niat itu menentukan nilai ibadahnya. Kalau kita melakukan karena ingin menjaga bumi yang Allah titipkan kepada kita, insya Allah bernilai baik dan kita mendapatkan pahala. Daur ulang juga menjadi amal sosial. Misalnya melalui bank sampah kita bisa membantu memperdaya ekonomi warga. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk bumi, tapi juga untuk manusia. Masya Allah, jadi lengkap ya, ada manfaat dari segi spiritual, sosial, dan juga lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke hal praktis. Mbak Nana, apa langkah kecil yang bisa langsung dilakukan pendengar kita? Pertama, pisahkan organik dan anorganik. Kalau belum terbiasa, mulai dari 2 kategori saja. Kedua, kumpulkan plastik, botol gelas, atau kemasan lalu setor ke bank sampah. Ketiga, manfaatkan kembali barang bekas seperti toples, botol kaca, kardus, dan kain. Aku pribadi sering pakai toples bekas untuk simpan bumbu dapur atau alat kecil. Bahkan ada yang aku jadikan hiasan setelah dihias ulang. Kalau di kampus, kita bisa mulai kampanye bawa tumbler, tidak membeli minuman kemasan setiap hari, atau membuat kreatif project seperti pot tanaman dari botol bekas. Seru dan bermanfaat loh itu. Kayaknya semua langkah-langkah tersebut bisa banget dilakukan oleh siapapun ya, tanpa modal besar. Alhamdulillah nih, pembahasan kita hari ini menunjukkan bahwa daur ulang tidak hanya bermanfaat untuk bumi, tapi juga bisa menjadi bagian dari ibadah dan bentuk kepedulian sosial. Dari segi lingkungan, agama, dan kebiasaan hidup, kegiatan ini juga punya banyak kebaikan. Semoga setelah mendengar podcast ini, teman-teman semakin termotivasi untuk mulai dari langkah kecil. Terima kasih banyak kepada Ustazah Anita, Mbak Nana, Shirley, dan Putri yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuan. Kami selaku host pamit undur diri. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik, juga mendaur ulang barang-barang yang bisa digunakan kembali. Behind the scene.